Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan peserta diklat P2K2 PKH tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan kegiatan P2K2, materi stunting, modul 2, permasalahan stunting, dan sesi 1, permasalahan sosial. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang ibu-ibu KPM PKH. Kemudian terima kasih sudah menghadiri pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini nanti mendapatkan pengetahuan untuk berikutnya, untuk kelanjutannya. Ibu-ibu sekalian, hari ini seperti biasa kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar, Bu ya. Ibu belajar, saya yang mengajar. Tapi sama-sama belajar intinya, Ibu ya. Kita seperti biasa, sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan juga pertemuan yang namanya pertemuan P2K2. Ibu-ibu masih ingat apa kepanjangan P2K2? Ingat. Apa? P yang pertama? Pertemuan. P yang kedua? K yang pertama? Keluarga. Hebat semua Ibu KPM PKH ya. Kalau kita tepuk P2K2 masih ingat Ibu-ibu? Masih. Oke, sekarang kita tepuk P2K2 ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih Ibu-ibu, hebat semua. Ibu, hari ini kita akan belajar materi stunting, Bu ya. Materi stunting modulnya, ini modul 2 tentang permasalahan stunting. Kemudian ada sesinya, itu sesi pertama, sesi 1 tentang permasalahan sosial, ya. Jadi ini materinya tentang materi stunting. Tapi sebelum kita masuk apa itu stunting, ya. Saya pengen tahu dulu konsep diri. Kita semua orang pasti punya konsep diri ya, cara pandang terhadap diri sendiri, termasuk masalah pengharapan itu adalah konsep diri. Saya pengen tahu apa yang ibu-ibu harapkan kepada anak ibu-ibu nanti ketika dewasa ya. Harapannya pengennya anak jadi apa, pengennya anak bagaimana, itu namanya pengharapan. Jadi apa harapan ibu-ibu terhadap anak ibu-ibu nanti ketika sudah dewasa. Silakan ditulis dulu Bu ya. Nanti kalau sudah, harapannya bisa ditempel di di sini ada pohon, ada sebuah pohon, nanti harapannya silakan ditempel di bagian buahnya Bu ya. Apa harapan ibu-ibu terhadap anak-anak ibu-ibu sekalian ketika dewasa? Cukup Bu ya? Ya. Silahkan ibu-ibu tempelkan harapan tadi di bagian buah yang ada di pohon ini. Silakan. Tempat itu lima, itu satu kita Oke, sudah semua ibu-ibu? Ya. Oke, terima kasih. Oh, banyak kali ya harapannya ya. Ini harapan ya. Apa yang kita harapkan terhadap anak kita nanti ketika sudah dewasa, tentunya ada usaha yang harus dilakukan ya, Nak? Untuk mencapai harapan yang kita inginkan, pasti ada usahanya. Nggak kate harapan itu tanpa usaha, ya, Nak? Jadi sekarang saya minta lagi ke ibu-ibu tulis ya, apa usaha ibu-ibu untuk mencapai atau mewujudkan harapan yang tadi sudah ditempelkan, Bu. Nanti setelahnya bisa ditempelkan di bagian akar pohon ini. Ini ada yang bilang anaknya pengen jadi polisi. Nah, sekarang usahanya apa? Sekolah. Bisa Bu ya? Nah, oke. Silakan ibu-ibu ya. Saya minta dibacakan dulu deh sebelum ditempel ya. Dari Ibu Emi. Harapannya tadi apa? Anak jadi sukses. Anak sukses. Sekarang usahanya apa kalau pengen anaknya sukses? Agar anak-anak sehat, beri makanan yang bergizi, menganjurkannya selalu olahraga supaya fisik kuat, menjauhkan diri dari pergaulan tidak baik. Oke, tepuk tangan dong untuk ini. Ibu Putri, silakan. Harapannya anak menjadi tentara. Oh, anak jadi tentara ya. Usahanya apa Bu? Usahanya yang pertama menyekolahkan di sekolah yang terbaik. Yang kedua menjaga pergaulannya. Yang ketiga mendoakannya setiap waktu. Wah, hebat. Tepuk tangan dong. Bisa kita kasih tepuk tangan dulu ya, tepuk salut dulu untuk kedua orang teman kita tadi ya. Yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan ibu-ibu ditempel ke depan di bagian akar pohon. Nanti kita refleksikan apa maksud dari gambar ini.
Ini gambar sebuah pohon ya. Kemudian yang bagian atas itu tadi ada buah. Buahnya bagus, besar, warnanya bagus, cantik, tidak ada ulat sepertinya ya. Kira-kira itu maknanya apa? Hasilnya bagus ya. Nah, jadi harapan kita itu ibaratnya adalah buah. Kepengen buahnya bagus ya, harapannya tercapai, pasti ada usaha. Buahnya pengen bagus berarti harus dari akarnya yang dipelihara ya, dipupuk, dia apalagi disiram. Kalau tahu biasanya galak diasapi ya, pinggir-pinggir batang supaya tidak bekuan, jadi penyakit buahnya. Nah itu jadi ada hubungan yang erat antara buah kemudian akar. Itu Bu ya. Terima kasih. Nah sekarang Ibu, tadi materi kita itu tentang stunting. Saya pengen tanya, ada yang sudah mendengar atau tahu apa itu stunting Ibu-ibu? Kurang stunting? Stunting ya? Kurang gizi. Oke. Ibu Yanti bilang stunting kurang gizi. Ada yang lain? Tinggi badannya tidak sesuai usia. Tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Tepuk tangan dong untuk jadi memang semuanya betul. Ibu Yanti bilang itu kurang gizi. Kurang gizi itu lebih kepada penyebabnya. Tapi stunting itu sendiri betul kata Bu Putri adalah tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah, ibu-ibu bisa lihat gambar di sini. Ini ada kondisi A dan kondisi B. Anak yang sama-sama di sekolah umurnya, sekolahnya sama, tapi perbedaan tinggi badan. Ada anak yang tinggi badannya standar dengan sesuai dengan usianya, tapi ada anak yang lebih rendah tinggi badannya dari seusianya. Nah, yang mana kondisi yang stunting? Yang apa ya? Yang B. Ya. Nah, sekarang kita kenali apa itu stunting. Sudah tadi pengertiannya bahwa anak stunting itu anak yang kondisi badannya tidak sesuai dengan usianya. Pasti ada penyebabnya. Ya Bu ya? Kurang gizi. Salah satunya tadi adalah kurang gizi. Seperti yang disampaikan Bu Yati. Jadi anak yang kurang gizi, apalagi? Jangan posyandu. Tidak pernah mengajak anak ke posyandu. Ya. Itu penyebab dari stunting. Ibu-ibu semuanya kita yel-yel dulu ya biar semangat. Oke. Masih ingat yel-yelnya? Masih ya. Ibu-ibu semuanya kita yel-yel dulu ya biar semangat. Oke. Masih ingat yel-yelnya? Masih ya. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di sini akan saya bagi jadi 4 kelompok ya Bu. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok ya, 2-2 ya, 2 orang. Nanti ada sesi diskusi, ada bahan diskusinya nanti saya sampaikan ya. Silakan, ini ada kertas, silakan dituliskan di kertas ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Akan diskusikan tentang apa penyebab stunting bagi ibu hamil. Nah, kelompok kedua, apa penyebab stunting bagi anak yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Kelompok ketiga, apa penyebab stunting bagi anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Oke, yang terakhir kelompok 4, diskusikan apa penyebab stunting bagi disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Silakan diskusikan ya. Oke, sudah ya ibu-ibu diskusinya. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Satu, tidak makan makanan bergizi. Ya. 2, tidak periksa kesehatan ke posyandu atau puskesmas. Ya. 3, tidak minum tablet tambah darah. 4, tidak menjaga kebersihan diri. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 4 membacakan hasil diskusinya. Terima kasih. 1, lingkungan sekitar rumah kotor. 2, terdapat genangan air yang kotor. 3, bak tidak reda jamban atau sembarangan. Yang keempat, kondisi rumah yang kotor. Dan kelima, peralatan makanan yang kurang bersih dan juga buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Itu semua penyebabnya ya. Oke, terima kasih Bu Ibu ya. Ini sudah hasil diskusinya tadi sudah ditempelkan oleh ibu-ibu kalian ya. Jadi ini yang menjadi penyebab ini dia kita letakkan di bagian batang pohon dan nanti ada juga yang di ranting pohon. Yang itu jadi penyebab.
Ibaratnya pohon ya, ketika dia ada benalu yang menghinggapi, maka pohon itu akan mati, akan rusak, ya dak. Nah itu penyebab inilah yang menjadi akar permasalahan pohonnya, nanti buahnya tidak bagus hasilnya. Ya, kemudian ada penyebab, ada juga dampak. Kalau penyebab itu berarti bisa kita tanggulangi sebelum terjadi Bu ya. Nanti ada pencegahannya. Nah sekarang dampak stunting itu sendiri apa gitu ya. Ibu tahu apa dampak dari stunting? Ada 3G Bu. Gagal tumbuh, gagal kembang, kemudian gangguan metabolisme. Gagal tumbuh itu artinya secara fisik. Secara fisik kelihatan dari tinggi badannya. Anak itu tinggi badannya lebih rendah dari anak yang seusianya. Terjadi itu dampak dari stunting. Jadi gagal tumbuh. Gagal kembangnya apa? Secara psikologisnya kurang berkembang dia. Bisa jadi disebabkan karena kurang stimulasi dari orang tuanya. Jadi ketika anak itu masih kecil, bahkan dari kandungan, itu bisa distimulasi Bu sebenarnya. Diajak bicara, ya dak. Kemudian diajak bermain, diberikan belayan, kasih sayang, ya, dipeluk. Itu biar bisa menguatkan psikologisnya. Dan itu berhubungan dengan kondisi badan juga Bu ternyata. Ketika anak senang, otaknya bahagia, itu sel-sel yang ada di tubuhnya juga berkembang. Itu fungsinya. Jadi perlu kita orang tua untuk banyak-banyak memberikan belayan, kasih sayang, perhatian ya, kemudian pelukan kepada anak-anak kita biar dia tidak gagal kembang. G yang ketiga itu gangguan metabolisme. Jadi ada gangguan secara medis di tubuhnya. Anak yang stunting itu dia mudah kena penyakit, dia mudah kena infeksi gitu Bu ya. Itu mengganggu metabolisme tubuhnya sehingga tubuhnya tidak mengalami pertumbuhan yang bagus gitu Bu ya. Itu dampaknya. Nah, kemudian untuk penyebab tadi itu bisa kita kelompokkan menjadi 2 penyebab Bu. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Ya, tadi ada yang sedang hamil, penyebab yang ketika ibunya sedang hamil, ketika anak usia 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 6 tahun, kemudian ada juga penyebab karena kondisi rumah dan lingkungan. Kira-kira dari 4 hal tadi yang mana termasuk penyebab langsung dan tidak langsung kita kelompokkan Bu. Kelompok 4 masuknya ke langsung apa tidak langsung kalau terkait masalah kondisi rumah dan lingkungan? Tidak langsung. Tidak langsung. Ya, betul sekali. Kalau yang dalam kondisi hamil? Langsung. Kondisi 0 sampai 6 bulan? 6 sampai 6 tahun? Tidak langsung. Langsung juga. Karena itu ketika dia umur 0 bulan sampai 6 tahun itu kan harusnya anak itu ada kondisi dia diajak ke posyandu. Betul tadi Bu Putri pernah menyebutkan salah satu penyebab stunting adalah apa Bu? Tidak diimunisasi. Makanya itu penting imunisasi Bu. Tidak dicek kesehatannya ke posyandu atau ke puskesmas ya. Tidak dicek tinggi badan, berat badan. Jadi jangan nunggu anak sakit dulu baru tubuh periksa. Ya dak, tubuh udah tahu kondisi anak. Apakah dia sehat, apa berat badannya sesuai dengan umur dia, apakah tinggi badannya juga sesuai dengan umur dia. Kalau udah dicek ke posyandu itu udah tahu ya. Jadi mari ibu-ibu sama-sama kita sebagai kewajiban KPM PKH juga yang punya balita, mari anaknya diposyandukan. Ketika ada jadwal imunisasi juga diimunisasikan ya. Nah sekarang saya bentuk lagi 2 kelompok ya Bu. 2 kelompok ini 4 di sini, kelompok 1. Kelompok 1 diskusikan bagaimana pencegahan stunting. Bagaimana mencegah terjadinya stunting. Kelompok 2 diskusikan bagaimana penanganannya, penanganan stunting. Silakan Bu. Sudah ya diskusinya. Sekarang silakan kelompok 1 membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bagaimana pencegahan stunting? Pertama, makan makanan bergizi. Ya. 2, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 3, BAB obat jamban sehat. 4, memeriksa kesehatan secara rutin ke posyandu atau puskesmas. 5, memberikan imunisasi lengkap. 6, mencuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun. 7, memberi stimulasi dan kasih sayang yang full. Oke, tepuk tangan dong. Kita kasih tepuk mantul ya. Kelompok 1, tepuk mantul. Mantul. Penanganan tetap memberikan anak makanan bergizi, tidak mengolok-olok kondisi anak, melakukan kondisi anak agar mendapat tindakan dan layanan kesehatan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih tepuk mantul juga kelompok 2. Tepuk mantul.
Mantul, 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 mantul. Mantap betul. Oke. Pencegahan supaya tidak terjadi stunting tadi disampaikan oleh kelompok 1 adalah anak itu diberi makanan bergizi. Tapi ibu-ibu, resiko terjadi stunting itu ternyata bukan ketika sudah lahir saja. Kapan terjadi stunting itu resikonya? Tinggi resiko stunting ketika hamil. Ibu pernah mendengar kata 1000 hari pertama kehidupan? Ya, terhitung 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari 0 kandungan sampai anak usia 2 tahun. Nah, di masa-masa itulah penting bagi orang tua untuk memperhatikan asupan gizinya, Bu. Ya, jangan sampai anak kurang gizi supaya bisa mencegah terjadinya stunting. Kemudian BAB dan BAK di zaman yang sehat. Ya, masih ada nggak di zaman nikah uang yang bisa buang airnya tuh basing-basing? Berhasil ada katanya, Bu ya. Alhamdulillah sudah ada kamar mandi bersih sendiri ya. Nah, terus apa lagi tadi? Cuci tangan di air yang mengalir ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memeriksakan diri ke posyandu atau puskesmas. Itu cara mencegahnya ya, supaya tidak terjadi stunting. Nah, ketika anak sudah terjadi stunting, berarti sudah ada penanganan. Penanganan itu karena sudah terjadi. Nah, sekarang apa penanganannya? Tadi kelompok 2 sudah menjawab. Penanganannya apa, Bu? Memberikan makan bergizi. Tetap memberikan makanan bergizi. Kemudian Tidak mengolok-olok kondisi anak. kalau sudah terjadi stunting, jangan diolok-olok kondisi anak. Ya. Jadi kita yang mengajarkan anak, kita yang memberitahu anak. Kalau bukan anak kita yang stunting, misalnya ada teman yang stunting, kita yang memberitahu, yang mengarahkan supaya jangan mengolok. Kemudian anak kita stunting, kita orang tua jangan melebeli, jangan mengecap anak itu kamu tuh pendek ya, pendek, jangan ngecewa ya, jangan mengolok supaya orang di luar sana juga bisa menghargai anak kita sendiri, gitu Bu ya. Apalagi tadi Bu? Melaporkan kondisi anak agar mendapat tindakan dan layanan kesehatan. Iya, melaporkan kondisi anak. Kalau kita temui ada bukan anak kita misalnya, tapi ada keluarga, tetangga, sanak saudara yang ada anaknya stunting, kita laporkan kondisinya kepada pihak kesehatan, layanan kesehatan. kepada pihak yang berwenang ya. Dalam hal ini adalah orang-orang kesehatan gitu ya, dinas kesehatan, atau misalnya KPM yang ada anaknya, keluarga ataupun siapapun dari KPM itu ada yang stunting, boleh melaporkan kepada saya sebagai pendamping. Nanti bisa kita bantu merujuk ke layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh KPM itu sendiri. Nah, itu Bu ya. Ya, teman kita hari ini saya simpulkan ya, kita mempelajari materi stunting, yaitu tentang kondisi badan anak yang kurang berbeda atau kondisi badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya, itu stunting Bu ya. Penyebabnya apa tadi? Anak tidak diberi makanan bergizi, anak tidak diimunisasi, tidak diperiksa kesehatannya ke posyandu atau puskesmas, tidak dijaga kebersihan diri dan lingkungannya, kemudian lingkungannya kotor ya. Banyak sekali tadi sudah kita bahas tentang penyebabnya. Kemudian dampaknya juga sudah terjadi, anak tidak fokus belajar di sekolah ya, kecerdasannya di bawah rata-rata ya, itu dampaknya. Anak muda sakit, itu dampak. Kemudian kalau sudah terjadi, bagaimana penanganannya? Pertama tadi tetap memberikan asupan gizi ya, anak kemudian tetap diberi stimulasi ya, rangsangan, kemudian dijaga kebersihan diri dan lingkungannya. Apalagi? Masih ingat? Melaporkan kondisinya kepada yang berwenang. Itu Bu ya. Paham yang kita bahas hari ini Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingin menyampaikan, memberikan saran pada ibu-ibu sekalian bahwa bantuan PKH, bantuan BPNT yang ibu-ibu terima sebagai KPM PKH, mohon untuk memang secara maksimal digunakan untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari Bu ya. Terutama yang ada balita, supaya tidak terjadi stunting, maka bantuan sosial yang diterima itu diperuntukkan untuk kebutuhan asupan gizinya supaya tidak terjadi stunting. Itu saja mungkin ibu-ibu yang bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.